괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Hai guys, perkenalkan nama saya Kusnur Hasanah. Saya dari kelas 632A 30 dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang variabel penelitian, kemudian definisi operasional, kemudian indikatornya, kemudian kuesioner, dan 3 teknik sampling dalam penelitian. Yang pertama, variabel. Apa sih variabel? Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki nilai atau sifat yang berbeda-beda dari satu orang ke orang lain, dari satu situasi ke situasi lain. Disebut variabel karena nilainya bisa berubah-ubah, tidak selalu sama. Dalam penelitian, variabel adalah hal utama yang kamu harus amati, ukur, dan buktikan hubungannya. Bayangkan, kamu sedang meneliti apakah jam tidur mempengaruhi konsentrasi belajar. Di sini, jam tidur dan konsentrasi belajar keduanya adalah variabel karena nilainya berbeda-beda pada setiap orang. Nah, variabel itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, variabel X, variabel yang diduga menjadi penyebab atau yang mempengaruhi variabel lain. Penelitian biasanya memanipulasi atau mengamati variabel ini sebagai titik awal. Contoh dari variabel ini yaitu jam belajar. Kemudian ada variabel Y atau variabel terkait. Variabel yang mempengaruhi hasil atau akibat dari variabel bebas ini yang kamu lihat perubahan setelah variabel X berubah. Contohnya yaitu seperti nilai ujian. Yang kedua yaitu definisi operasional. Apa sih definisi operasional itu? Definisi operasional adalah cara kamu menerjemahkan konsep abstrak menjadi suatu yang konkret dan bisa diukur. Banyak variabel dalam penelitian bersifat abstrak seperti motivasi, kepuasan, atau kecerdasan. Nah, definisi operasional membantu kamu menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan konsep itu dalam konteks penelitianmu dan bagaimana caranya mengukurnya. Tanpa definisi operasional, 2 peneliti yang meneliti motivasi belajar bisa punya pemahaman yang sangat berbeda. Dengan definisi operasional, semuanya menjadi jelas. Contohnya, variabel motivasi belajar secara operasional didefinisikan sebagai skor total yang diperoleh siswa dari 15 pertanyaan tentang keinginan belajar, ketekunan, dan target akademik yang diukur menggunakan skala Likert 1-5. Intinya, definisi operasional menjawab pertanyaan bagaimana kamu tahu kalau variabel itu ada atau tinggi dan rendahnya. Yang ketiga, indikator. Apa sih indikator itu? Indikator adalah tanda-tanda atau ciri-ciri konkret yang bisa diamati, yang menunjukkan bahwa suatu variabel itu nyata ada dan bisa diukur. Kalau variabel adalah konsep besar, maka indikator adalah bagian-bagian kecilnya yang kelihatan. Fungsi indikator sangat penting. Dari indikator inilah nantinya pertanyaan-pertanyaan kuesioner dibuat. Satu variabel biasanya punya 3-6 indikator dan tiap indikator bisa dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan. Contoh variabel kepuasan pelanggan, indikatornya kecepatan pelayanan, keramahan karyawan, kualitas produk, kemudahan akses, hingga harga jual sesuai. Masing-masing indikator di atas kemudahan dijadikan menjadi dalam satu pertanyaan.
Yang keempat itu kuesioner. Apa sih kuesioner itu? Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan kepada responden untuk diisi dengan tujuan mengumpulkan data penelitian. Kuesioner adalah salah satu alat pengumpul data yang paling sering digunakan karena praktis, bisa menjangkau banyak orang sekaligus, dan hasilnya mudah diolah secara statistik. Pertanyaan dalam kuesioner dibuat berdasarkan indikator yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi alurnya, variabel, indikator, dan pertanyaan kuesioner. Yang kelima yaitu teknik sampling. Kenapa sih kita perlu menggunakan sampling? Dalam penelitian, kita tidak bisa meneliti semua orang yang ada karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya. Maka kita ambil sebagian kecil yang dianggap mewakili seluruh populasi. Itulah yang disebut dengan sampel. Cara kita mengambil sampel itulah yang disebut dengan teknik sampling. Maaf ya guys, typo. Pemilihan teknik yang sangat tepat menentukan apakah hasil penelitian bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas atau tidak. Nah, itu guys. Nah, juga teknik sampling itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu random sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk terpilih menjadi sampel. Pemilihan dilakukan secara acak, bisa dengan cara diundi menggunakan tabel, angka acak, atau software. Teknik ini dianggap paling objektif dan representatif karena tidak ada unsur subjektivitas peneliti dalam memilih responden. Yang kedua yaitu teknik sampling purposive sampling. Responden dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang sudah diterapkan peneliti, bukan dipilih secara acak, melainkan karena dianggap paling relevan atau sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini sangat umum digunakan dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif yang butuh profil responden spesifik. Misalnya, kamu meneliti pengalaman guru mengajar online, maka kamu harus memilih guru yang memang sudah pernah mengajar secara online, bukan semua guru. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, accidental sampling, yaitu penelitian mengambil siapa saja yang kebetulan ditemui di lapangan dan memenuhi syarat minimal sebagai responden. Tidak ada perencanaan khusus dan memilih siapa yang akan diteliti. Siapa yang ada dan bersedia, itulah yang dijadikan sampel. Teknik ini paling mudah dan cepat dilakukan, sehingga sering dilakukan ketika waktu dan sumber daya terbatas. Nah, misalnya kamu membagikan kuesioner kepada pengunjung mall yang kebetulan lewat dan mau mengisi. Seperti itu ya. Nah guys, itulah tadi yang saya jelaskan secara sedikit tentang variabel, definisi operasional, indikator, kuesioner, dan 3 teknik sampling dalam penelitian. Jika saya ada salah, mohon maaf ya guys. Dadah.